Romo, suster, bapak dan ibu yang terkasih, tahun Santo Yusuf telah melahirkan pembelajaran tentang keutamaan Santo Yusuf, ayah Mesias. Salah satu metode pembelajaran yang kita kenal dikemas dengan apik dalam sebuah drama musikal kasih ayah. Lihat wajah Yusuf, dia begitu sangat bahagia. Wahai Maria, cintaku luar biasa. Hati siapa yang tak gembira bisa mengandungmu senantiasa. Penuh syukur dan bahagia menjadikanmu satu-satunya yang berharga. Sebagai alumni sekolah dari Nazaret, kita pernah nonton bareng bukan? Baik, mari kita bernostalgia sejenak, jumpa dengan Mas Asa Jatmiko, sang sutradara. Selamat siang Mas Asa Jatmiko. Ibu. Saya Bu Prapti dari Paroki Santo Inigo dari Solo. Saya sowan ke sini dalam rangka saya sebagai siswa dari sekolah dari Nazaret, KPK Paroki Santa Helena, Curug, Tangerang. Saya ini sekali ya, tertarik sekali karena Mas Asa pernah sebagai produser dari sutradara ya, maaf, dari drama musikal Kasih Ayah. Betul, ya. Dan itu mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran bagi kami untuk mewartakan kepada saudara-saudara kami para devosan Santo Yusuf yang lahir dari sekolah dari Nazaret ini, seperti saya pada waktu itu, angkatan kedua tahun 2021. Ya, terima kasih atas waktunya, dan mungkin awal-awalnya saya ingin menimba inspirasi ya, dari mana drama musikal Kasih Ayah ini lahir sehingga menjadi sebuah sebuah semacam pembelajaran dari Patris Corde ya, dari surat apostolik ya, Paus, ya. Sri Paus ya. Mungkin seperti itu. Betul Terima sekali, kasih, ya. Betul sekali Bu Prapti. Terima kasih kehadirannya di RKBBR. Ini memang tempat di mana teman-teman menggarap Kasih Ayah. Nah, waktu itu kalau ditanya bagaimana proses kelahirannya, memang saya agak dipaksa sama Romo Lukaseri Purnawan MSF yang mengampu di sini. Yang terkenal dengan Romo Ipeng. Romo Ipeng, Romo Gondrong. Romo Gondrong ya. Pokoknya kudu iso lah. Kemarin bisa, sekarang harus bisa. Nah, maka saya terpaksa atau kemudian saya mendapat berkat sebetulnya untuk kemudian menggali bagaimana Kasih Ayah. Memang inspirasi Romo Ipeng waktu itu dari ajakan dari surat apostolik Sri Paus di Patris Corde. Nah, dari sana kemudian saya membaca, bertanya-tanya kepada Romo MSF, terutama Romo Bobi termasuk yang waktu itu masih studi di Roma. Kemudian saya mulai menulis naskah dan mulai mengumpulkan teman-teman di sini. Dan saya kira Kasih Ayah waktu itu menjadi momentum selain untuk meneguhkan iman, tapi juga kita kepengin
mengabarkan bahwa peran Santo Yusuf dalam kehidupan iman Katolik itu sangat luar biasa. Iya. Kira-kira begitu Ibu. Iya. Ya. Terima kasih. Dan mungkin dari kami, Ya. saya juga ingin menyampaikan bahwa Romo Bobby MSF, penulis buku Mencintai Santo Yusuf, Betul. itu adalah guru kami, fasilitator Wow. kami di sekolah dari Nasaret. Ya. Dan kecuali itu, saya juga menimba ilmu dari guru kami yang lain, seperti Romo Siprianus SSCC. Ya, betul. Itu dari Skolastikat dari Jogja. Kemudian satu lagi guru yang juga ambil bagian dalam pembelajaran ini, Romo Gunawan PR, itu adalah Pamong Seminari Mertoyudan. Oke. Ya, jadi tiga guru kami ini Wah. yang yang kami teladani, mengajarkan ya, banyak hal, pembelajaran Iya. dari sekolah dari Nasaret ini. Iya, iya. Dan itu sangat luar biasa, menjadi sumber inspirasi kami, menjadi devosan Santo Yusuf sampai sekarang. Dan yang sangat saya kagumi dari Santo Yusuf itu, kecuali beliau itu adalah seorang santo yang diam, tetapi menjadi sumber inspirasi Iya. bagi kami, bahkan Santo Yusuf sebagai pelindung pekerja. Iya. Ya, sampai sekarang seperti itu. Iya. Kemudian juga tadi saya diberi arahan dari Romo Ipeng bahwa Santo Yusuf itu berani Secara kreatif. kreatif. Betul. Dan itu juga merupakan inspirasi dari kami semua sebagai siswa sekolah dasar dari Nasaret ini, apapun Betul. latar belakang karya kami Betul. di Iya, iya. tengah masyarakat ini. Iya. Kemudian juga satu hal yang menjadi catatan kami sebagai devosan Santo Yusuf, kami sangat terinspirasi dari drama kasih ayah itu, drama kasih ayah yang semuanya peran dari Santo Yusuf itu sangat memotivasi. Betul. Apa-apa yang menjadi perilaku kami untuk menapaki rencana-rencana dari Wow. Tuhan. Iya, betul. Ya, Betul. seperti itu. Beliau Santo Yusuf selalu mengiringi langkah kita, meskipun Iya. secara secara tampak luar begitu tidak mau kelihatan, Iya. tetapi terus Iya, bekarya dan Iya, mendampingi kita gitu ya. Iya, Bu, ya? betul. Dan sangat kami imani juga ya. Santo Yusuf itu menuntun kami, menjadi keteladanan kami dalam kerendahan hati. Nah, itu kunci yang yang menjadi pedoman kami sebagai pengikut Tuhan Yesus. Amin, Ya, seperti itu. Jadi kerendahan hati dari Santo Yusuf itu kami coba pelajari, kami coba teladani, yang semuanya ini akan menjadi tuntunan semua kegiatan-kegiatan kami dalam pelayanan ini, terutama dari apapun latar belakang Betul. kami. Bahkan kalau saya boleh tambahkan, sebetulnya kalau di drama Kasih Ayah kita ingin menggambarkan bahwa Santo Yusuf itu bayang-bayang Allah sendiri, artinya bagaimana dalam kesendirian dan bagaimana dalam tidak kelihatan oleh kita, tetapi Allah Bapa, sebagaimana Allah Bapa yang selalu menyertai kita manusia dalam bahagia maupun dalam penderitaan kita. Iya, amin. Iya. Allah Bapa di surga Iya. yang menitis ya, Betul, menitis. betul. Kalau bahasa Jawa Iya. tuh menitis Iya. kepada Bapak Yosef, yang Iya. itu kita imani, Betul. kita teladani sampai sekarang dalam jenis panggilan apapun kita. Baik mungkin juga seperti kita yang udah lansia Iya. dari pensiunan apapun, Iya. dari Iya. latar belakang Latar apapun, belakang tapi apapun. kami masih bisa ambil bagian Betul. untuk mewartakan Betul. Patris Corde yang Iya. dicanangkan oleh
Bapak Paus pada tahun Santo Yusuf. Dan mungkin Mas Asa, Iya, Bu. ini adalah merupakan buah rohani dari tahun Santo Yusuf yang Amin. kami alami sebagai siswa sekolah dari Nasaret dan juga sebagai devosan Santo Yusuf. Ya. Mungkin itu Mas Asa yang Terima kasih, bisa Bu. saya Ya. sampaikan, Ya. bisa saya ambilkan inspirasi dari panjenengan Luar sebagai biasa. sutradara drama Kasih Ayah, dan matur nuwun sangat Ya, ya sebetulnya semuanya ini. Sebetulnya kalau dihadapi Kasih Ayah sebagai sumber inspirasi, saya kira tidak, karena apa ya, inspirasinya justru lebih ke Santo Yusufnya. Oh iya. Saya iya. juga dalam penggarapan itu bukan karena saya memiliki apa yang ada, tapi Iya. justru di situ Iya. kami semua belajar Iya. kepada Santo Yusuf. Iya, jadi mungkin ini drama Kasih Ayah itu mungkin jadi salah satu metode pembelajaran Iya, ya. iya, Mungkin iya. bisa disebut seperti Iya, itu iya. ya. Salah satu metode pembelajaran dari Tuhan melalui Sri Paus, Iya, melalui Bapak betul. Paus kita Santo Fransiskus. Setuju. Maaf, bukan Santo Fransiskus ya, tapi Paus Fransiskus Paus itu maksud Fransiskus, saya. betul, ya. Ya, seperti itu. Nggih. Nggih. Matur nuwun Terima sangat, kasih, Ibu nggih. Prati. Matur Terima nuwun kasih. sangat, nggih. Sukses selalu, Berkah dalam. berkah dalam. Nggih. Nanti kalau boleh saya ingin menceritakan di sini tempatnya Kasih Ayah diproses Ibu. Iya. Jadi kawan-kawan itu setiap minggu datang ke sini dari Solo, dari Semarang, dari beberapa kota yang lain, Iya. datang ke sini setiap Sabtu dan Minggu. Dan waktu itu masih di tengah-tengah pandemi Ibu. Iya betul ya. Saya ingat itu karena Iya. saya menyaksikan kan. Iya, iya. Menyaksikan itu drama Kasih Ayah itu dari pembelajaran sekolah dari Nasaret itu. Iya. Saya mengikuti itu. Betul. Dan Iya. setiap sebelum datang ke sini, karena dari kota-kota yang lain mesti disogok dulu itu. Oh iya iya iya. Itu sudah penderitaan awal itu, Iya, setiap iya. kali latihan Jadi kayak swab begitu di ya. swab dulu, Iya, di ya, swab memastikan begitu. yang Iya. latihan Iya. tidak terkena. Jadi teman-teman yang membuat setting, sebetulnya ada sisanya nih bekasnya Herodes ini, singgasananya Oh iya Herodes. iya iya, singgasananya Herodes saya Iya. masih ingat ya. Iya. Siapa dulu ya yang pelakunya yang main sebagai Herodes, Herodes? Yohanes Susilo Tri Raharjo. Agak besar Iya, begitu, betul. agak besar begitu. Terus bernyanyi dengan kemarahannya. Iya di sini. Iya. Ini. Iya. Ini mungkin bisa di shoot singgasana Herodes pada Buatan, waktu itu. Betul. Iya. Teman-teman seniman perupa dari Jogja yang buat. Iya. Luar biasa berkesan ya. Iya. Beberapa masih kami simpan, ada yang di Rumah Kudus, setting propertinya yang kita Oh, pakai iya. gitu sebagai memori. Iya. Iya. Sebagai memori. Iya. Iya. Memiliki anak bukan anak kandungnya. Iya. Dan saya orang yang mengalami itu Ibu. Saya punya anak dari istri, dan anak pertama saya bukan anak kandung saya. Artinya saya memperistri saya sudah punya anak. Jadi saya sangat percaya itu menginspirasi saya. Ketika saya pulang dari Solo syuting ini, saya terkena corona, harus tepar dan sebagainya. Padahal editing harus saya selesaikan. Saya yakin sepenuhnya bahwa pada saat itu, pada saat kondisi paling parah kena COVID, Iya. saya Santo Yusuf berkarya. Santo Yusuf ikut di dalam mengedit film itu. Luar biasa. Karena saya tidak merasakan ada sakit. Saya merokok tidak punya rasa apa-apa karena Iya. anosmia ya. Iya, iya, iya. Tetapi semua kalau saya kerjakan hari ini kayaknya nggak mampu deh Iya. untuk mengedit, dan jam tayangnya, hari tayangnya itu sudah ditentukan, maka luar biasa. Saya merasakan kehadiran iya. Santo Santo Yusuf Yusuf. membantu Iya, Santo kami Yusuf, juga, karya iya. Santo Yusuf. Iya, iya. betul. Maka ketika selesai, saya juga menghadap ke Ambarawa, ke Gua Kerep. Saya Iya. mengaturkan ke ibu bahwa Santo Yusuf telah membantu saya bilang terima kasih. Saya menangis Iya, iya. karena kalau kekuatan saya sebagai orang normal, Iya, saya tidak akan tidak mampu. mungkin, tidak akan mampu. mungkin. Ya, tidak akan mampu. Saya yakin Allah Iya. sendiri yang mengirim Santo Yusuf Iya. melalui karya ini dan membantu Iya, kami. iya. Apa namanya? Dari kita Betul, betul. menonton. Iya. Jadi ini ada historinya. Betul. Apa Jadi drama Kasih Ayah itu? sangat beragam, tapi rata-rata mereka ya terpesona karena
betapa luar biasanya Santo Yusuf. Iya, itu. betul. Terhanyut Iya. di sini. Iya, betul. Saya secara pribadi itu juga mengalami Iya. mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Tuhan melalui devosi Santo Yusuf ini. Secara pribadi saya mengalami sampai sekarang banyak sekali, dan beberapa sudah saya sharingkan Iya, betul, di tadi ya, pembelajaran sekolah dari Nasaret, kemudian dari komunitas meditasi Kristiani, juga dengan teman-teman dari kelompok pembelajaran Emmaus Journey, seperti itu. Oh, saya diberi kesempatan curhat tadi. Berbagi pengalaman ya. Saya juga terima Iya, kasih, iya. semuanya ini sudah pasti rencana Tuhan. Amin. Saya percaya itu. Ya. Romo, suster, bapak dan ibu yang terkasih, ungkapan IT et Yosef, pergilah kepada Yusuf, serasa bergema kembali ketika 150 tahun sejak dekrit tersebut dimaklumkan, dengan dicanangkannya tahun Santo Yusuf 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021 oleh Bapa Suci Paus Fransiskus dan tertuang dalam surat apostolik Patris Corde dengan hati seorang bapa. Baiklah, sesaat lagi kita akan jumpai Romo Ipeng atau lengkapnya Romo Lukas Heri Purnawan MSF, adalah Ketua Pengelola Rumah Halwat Balai Budaya Rejosari yang terletak di daerah Kudus, Jawa Tengah, yang merupakan rumah produksi drama musikal Kasih Ayah. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa dalam mendukung produksi drama musikal Kasih Ayah ini, Romo Ipeng berperan sebagai tokoh Simeon. Kecuali itu, Romo Ipeng juga menciptakan beberapa lagu yang menghiasi drama musikal Kasih Ayah. Romo, suster, bapak dan ibu, marilah kita ikuti pesan-pesan beliau dalam wawancara berikut ini. Ya, Romo Ipeng yang Selamat terkasih siang, dan Bu Prapti. kami hormati. Iya. Saya Bu Prapti dari Sekolah Dasar dari Nasaret, angkatan kedua tahun 2021, dan ini adalah buah dari tahun Santo Yusuf yang membuat saya menjadi seorang devosan Santo Yusuf. Awalnya memang secara warisan saya berdevosi kepada Bunda Maria, warisan dari orang tua. Tapi dengan saya belajar di Sekolah dari Nasaret angkatan kedua tahun 21 itu, saya kemudian berkembang iman saya menjadi devosan Santo Yusuf. Jadi saya merasa diberkati oleh Tuhan karena saya menjadi anak punya orang tua rohani yang lengkap. Saya punya Bunda Maria, kemudian saya juga punya Bapak Yosef, dan itu sangat-sangat menguatkan pertumbuhan saya, pertumbuhan iman saya sampai sekarang. Walaupun saya sudah lansia ya Romo, tapi saya masih merasa saya harus belajar lebih banyak. Saya merasa awal sekali untuk menapaki kehendak Tuhan menuju kekudusan, seperti itu Romo. Dan kebetulan saya punya kesempatan untuk sowan Romo di RKBBR ini, dan ini sebetulnya rencananya sudah lama sekali. Saya waktu itu matur dengan Romo Bobi, itu Romo Bobi masih di Roma, dan Romo Bobi itu adalah guru saya di sekolah dari Nasaret itu. Beliau ini fasilitator saya bersamaan dengan guru-guru yang lain. Saya punya Romo Siprianus SSCC dari Skolastikat Jogja ini. Kemudian saya juga punya guru Romo Gunawan PR, Pamong Seminari Mertoyudan. Nah, seperti itu. Dan ini semua menjadi inspirator saya dalam berdevosi kepada Santo Yusuf ini, dan terutama dari surat apostolik Patris Corde, yaitu yang menunjukkan keutamaan Santo Yusuf, yang ini semua menjadi sumber pembelajaran kami sebagai devosan Santo Yusuf. Yang antara lain adalah kami belajar kerendahan hati seperti yang
dikehendaki oleh Allah Bapa di surga melalui putranya Tuhan Yesus. Jadi kami memang betul-betul harus belajar kerendahan hati, dan kami harus melalui jalan yang kecil seperti disampaikan oleh Santa Teresia Lisieux. Ya, seperti itu. Kami harus menjalani jalan kecil, dan itu adalah kerendahan hati. Dan itu kami sangat belajar dari Santo Yusuf. Dan kecuali itu juga Santo Yusuf sang pekerja. Ini juga sangat menginspirasi kami sebagai, walaupun kami ini lansia, tapi kami punya banyak latar belakang. Ada yang pensiunan dari Pedanka, ada pensiunan dari departemen-departemen yang lain, yang semuanya tuh belajar dari Santo Yusuf. Dan itu ini berpegangan pada Santo Yusuf yang pekerja. Dan itu sangat membackup perjalanan karya kami di mana-mana. Kami sebagai usia-usia seperti ini bisa dikatakan tidak punya kemampuan apa-apa, tapi kami di backup semuanya oleh Santo Yusuf, baik dalam pembelajaran manajemen, kemudian juga pembelajaran pengelolaan karyawan, juga pembelajaran secara produksi. Kami harus bagaimana menghadapi tantangan pasar, tantangan di pasaran seperti itu. Nah, itu Santo Yusuf sangat menguatkan kami, Santo Yusuf sebagai sang pekerja. Dan juga masih ada yang lain yang tadi juga pernah Romo sampaikan, kita harus meneladani Santo Yusuf yang berani untuk kreatif. Nah, seperti itu. Dan ini kaitannya dengan dengan drama musikal Kasih Ayah yang pernah kami, yang itu juga banyak sekali memotivasi kami, menginspirasi kami, dan sekaligus meneguhkan peziaran iman kami itu sampai sekarang. Dan terima kasih Romo atas izinnya kami boleh sowan ke sini. Mungkin karena ini drama musikal ini sudah setahun yang lalu, mungkin bisa dikatakan reuni atau nostalgia kembali untuk menghangatkan pembelajaran dari drama musikal Kasih Ayah ini. Dan itu kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kami diberi kesempatan untuk bisa mewartakan, walaupun Romo, jadi sekolah dari Nasaret ini banyak sekali yang kami timba dari buku-buku Santo Yusuf, kemudian juga dari bentuk pembelajaran yang lain, dari sharing juga dari teman-teman yang mengalami, dan ini merupakan pengalaman rohani yang sangat berharga untuk mengisi peziaran iman kami selanjutnya. Mungkin begitu Romo. Matur nuwun sanget, dan sekalian mohon izin ini akan menjadi pewartaan semacam evangelisasi begitu, pewartaan kemanapun kami bisa menemukan komunitas-komunitas kami. Baik yang sudah saya sampaikan itu dari sharing di sekolah dasar dari Nasaret, kemudian juga komunitas meditasi Kristiani, kemudian juga Emmaus Journey, dan semuanya itu saya timba dari Santa Helena, Curug, Tangerang. Iya. Terima kasih mewakili teman-teman dari Rumah Kalbat dan Balai Budaya Nusari. Bersama dengan teman-teman Devosan Santo Yusuf, kita harusnya berbangga, sungguh sangat berbangga. Kita mempunyai seorang santo yang begitu rendah hati, yang begitu menginspirasi dunia ini. Di dalam diam dia berkarya, bahkan seorang yang diam itu menjadi pelindung gereja universal. Tidak hanya teman-teman dari Devosan Santo Yusuf, semua gereja harusnya sungguh di tahun-tahun ini, apalagi setelah adanya Baptis Kordel, melihat Santo Yusuf sebagai figur yang luar biasa. Ya, memang kebetulan yang membuat naskah dan juga sutradara dari drama Kasih Ayah atau drama musikal Santo Yusuf itu adalah seorang bapak. Artinya dia bisa bergumul sebagai seorang suami dan juga seorang bapak itu, kemudian dengan kepiawaiannya membuat sebuah skenario drama itu pasti akan nyambung begitu. Itu kami juga merasakan itu, bagaimana itu menginspirasi juga keluarga-keluarga. Bagaimanapun juga
Ya, kebetulan saya dari Romo dari Tarekat MSF Missionarium Asaka Familia, para Romo-Romo misionaris dari keluarga kudus, dan juga seperti Romo Bobi MSF juga, kami satu tarekat, sungguh juga mengenal, mendalami terus-menerus figur Santo Yusuf itu. Dalam Pattis Kode dikatakan salah satu keutamaan atau sifat karakter dari Yusuf itu adalah dia adalah bayang-bayang Allah Bapa. Iya. Bayang-bayang Allah Bapa. Amin. Memang dia bukan Allah Bapa, bukan. Iya, tapi bayang-bayang. Ketika orang bertemu dengan Yusuf, dia bertemu dengan Allah Bapa kita. Betul, Saya Romo. percaya, saya sangat mengimani pasti Yesus itu bisa dekat dengan Allah Bapanya, bisa mengalami pengalaman akan Allah Bapa yang baik pasti dengan melihat Yusuf Bapaknya. Oleh karena itu mengapa dia disebut bayang-bayang Allah Bapa. Ya. Mari kita bersama-sama, Anda dan saya, juga teman-teman devosan yang ada di Indonesia ini yang juga terpesona, juga tarikat-tarikat yang mengambil inspirasi dari Bapak Yusuf. Mari kita bersama-sama seperti Bapak Yusuf, menjadikan kita tuh bayang-bayang Allah. Orang ketemu dengan Allah. Itulah Yusuf. Ya. Terima kasih atas sawuhnya di tempat ini. Semoga RKBPR juga nanti mempersembahkan karya-karya yang baik yang bisa membantu gereja untuk tetap menginspirasi. Terima kasih sekali lagi. Film kami, drama musikal kami dipakai untuk menjadi sarana untuk untuk peneguhan dan pewartaan kita. Ji Romo, dan saya bersyukur pasti ini campur tangan dari Roh Kudus, dan untuk itu kami serombongan kami mohon berkat dari Romo untuk bisa menjalani tugas perutusan kami mewartakan kasih Tuhan melalui keutamaan Santo Yusuf. Iya. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, sumber kasih. Pada siang hari ini kami berkumpul di Rumah Kalwa dan Balai Budaya Rusari ini. Perjumpaan untuk bersharing iman. Bukan hanya perjumpaan biasa, tetapi perjumpaan iman. Masing-masing dari kami bersyukur karena teladan Santo Yusuf yang menjadi teladan iman kami. Berbicara tentang Santo Yusuf, kami bertemu dengan Yesus Kristus sendiri. Berbicara tentang Santo Yusuf, kami menemukan Engkau. Berbicara dengan Santo Yusuf, kami berbicara tentang karyamu yang mengagumkan, di mana Santo Yusuf boleh menginspirasi dunia ini melalui keteladan kerendahan hati dan imannya akan Engkau. Kami mohon berkat-Mu, terutama bagi para devosan Santo Yusuf, agar sungguh keluarga-keluarga mereka Kau berkati dan Kau lindungi. Juga semoga Santo Yusuf yang juga menjadi gereja, pelindung gereja universal, boleh senantiasa melindungi gereja-Mu ini, sehingga kami yakin dan percaya dengan menimba keutamaan dari Santo Yusuf, kami berani secara kreatif untuk terus-menerus menebak rencana dan karya serta kehendak-Mu di dunia ini. Amin. Allah Bapa penuh kasih, berkatilah kami semua dengan berkat-berkat-Mu, dan semoga seluruh devosan Santo Yusuf, juga sekolah Nazaret, dimanapun berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yusuf, Doakanlah kami.